Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ke-18. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangka kalah serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Marilah masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggui istana, kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu itu dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita." Pemberontakan Seba ini terjadi ketika usaha Absalom itu berusaha untuk mengudeta Raja Daud, ayahnya, yang baru saja dihentikan. Nah, pemberontakan Seba ini terjadi di tengah bagaimana kericuhan yang terjadi antara suku Yehuda dengan suku-suku bangsa Israel yang lain. Di sini Bapak Ibu Saudara, yang mereka ributkan adalah tentang kembalinya Raja Daud ke Yerusalem. Nah, Seba muncul di tengah-tengah situasi ini, dan ia berhasil mempengaruhi banyak sekali orang Israel pada saat itu, kecuali suku Yehuda. Seba ini berusaha untuk menghasut bangsa Israel untuk meninggalkan Raja Daud dan mengikutinya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang terjadi ini jelas bisa membahayakan kesatuan Israel, sehingga Daud sendiri berkata bahwa Seba ini sebenarnya lebih berbahaya daripada Absalom. Firman Tuhan di sini menyatakan bahwa Seba ini adalah seorang dursila, yang artinya adalah seorang yang jahat dan tidak takut akan Tuhan, dan ia memiliki kecenderungan untuk merusak. Sehingga apa yang dilakukan oleh Seba ini bukan untuk membela orang-orang Israel, tetapi yang ia lakukan adalah memanfaatkan situasi yang ada, kericuhan yang ada, untuk merebut kepemimpinan Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa pada saat itu terjadi, Tuhan tidak berkenan akan tindakan Seba ini. Dan Tuhan melindungi Daud, bukan karena Daud seorang raja yang sempurna, tetapi karena janji Tuhan kepada Daud. Jika kita mengaplikasinya Bapak Ibu Saudara di dalam gereja pada zaman sekarang ini, maka salah satu tantangan kesatuan umat Tuhan itu bisa datang dari dalam umat Tuhan itu sendiri. Kita bisa melihat bagaimana perpecahan yang terjadi di dalam jemaat-jemaat Korintus begitu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan pendapat begitu ya. Ada yang meyakini bahwa kelompoknya lebih hebat begitu. Ada perasaan suka atau tidak suka di antara saudara seiman, atau ada konflik yang membuat mereka akhirnya terpecah, yang membuat akhirnya tubuh Kristus itu menjadi tidak satu. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kondisi-kondisi yang demikian itu tidak bisa kita pungkiri, bisa saja terjadi di dalam gereja Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ingat adalah jangan sampai kondisi yang demikian
itu berujung kepada iri hati dan perselisihan yang tanpa sadar pada akhirnya itu menjadikan kita sebagai orang dursila, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang malah memecah belah kesatuan umat Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini ingatkan, di dalam kondisi yang demikian, bila ada orang yang demikian, maka Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong umatnya untuk tetap setia. Maka Tuhan tidak akan membiarkan umatnya dirusak karena keinginan manusia. Biarlah setiap kita bersama-sama mau belajar rendah hati dan saling mengampuni. Biarlah setiap kita mau bersama-sama belajar untuk saling mengasihi di dalam kehidupan bersama sebagai satu kesatuan gereja Tuhan. Biarlah setiap kita senantiasa merasakan kesatuan itu di dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kepada setiap kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang menyimpang, menjauhkan kami dari pikiran-pikiran iri hati yang pada akhirnya akan membuat konflik di tengah-tengah persekutuan gereja. Biarlah setiap kami ya Tuhan ditolong untuk senantiasa menggunakan kasih Kristus untuk justru mempersatukan antara satu tubuh Kristus yang lain. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong setiap kami dan mengingatkan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.